Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Silviani dengan NIM 63010200128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keislaman. Yang pertama mengenai Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama mengenai Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, ahbirini anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alla islamu an tashhada anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Watuki musolata, watu'tiyaz zakata, watasumma ramadana, watahujja baita inni istatota illa hisabila. Yang artinya, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Hadis tersebut menjelaskan mengenai percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang berbusana putih. Hal ini memang cukup beralasan karena cara berbusana juga ikut menentukan sikap mental seseorang. Dapat kita buktikan bahwa orang-orang yang baik selalu berpakaian baik dan sebaliknya orang yang kurang baik akan terlihat dari pakaiannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Samaratu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Albasu bayadha fa inha adharu wa ataibu wa kafiru fiha mautakum. Yang artinya diriwayatkan dari Samarah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpakaianlah kalian dengan pakaian yang putih karena pakaian yang putih itu suci dan lebih bagus, dan kafanilah orang-orang yang wafat di antara kalian. Di dalam dialog percakapan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menjelaskan urutan rukun Islam yang kelima. Akan tetapi dalam hadis lain dijelaskan bahwa urutan yang keempat adalah melakukan haji, sedangkan urutan yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Pembahasan kedua, Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengenai iman, dan termasuk di dalamnya iman kepada qada baik dan buruk. Maksudnya, beliau mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu terjadi sesuai dengan ketentuan dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan semenjak zaman ajali sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berikhtiar, karena manusia pasti tidak akan dapat mengetahui macam rangkaian qada apa yang akan terjadi terhadap dirinya, kecuali jika rangkaian qada tersebut telah menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang ikhtiar atau usaha itu dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaisa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa'al aufa. Yang artinya, dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperintahkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang setimpa. Pembahasan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah menjelaskan mengenai ihsan, yang dapat diartikan dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beribadah ikhlas itu terdiri dari 3 bentuk tingkatan. Yang pertama, tingkatan ibadah yang dilakukan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Yang kedua, tingkatan ibadah yang dilakukan seperti tingkatan pertama, tetapi pelakuannya tenggelam dalam lautan musyafah, yaitu jiwanya terbuka dan tirai pembuka maksiat yang menghalanginya untuk mendekati Tuhannya, sehingga dengan musyafah itu dia dapat memandang Tuhannya dengan mata hatinya.
Yang terakhir, tingkatan ibadah yang dilakukan seperti tingkatan pertama, hanya saja jiwanya senantiasa terpaut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah tentang hari kiamat. Kapan waktunya akan tiba? Jawabannya tidak akan tahu, tidak akan pernah ada yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana malaikat Jibril sendiri sebagai yang bertanya juga tidak mengetahuinya. Proses kejadian hari kiamat yang secara tiba-tiba dan secara cepat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil ghaibus samawati wal ard wa ma amru sa'ati ila kalamhil basari aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti kejapan mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tanda tanyanya, yang antara lain terdapat budak yang dinikahi tuannya sehingga anaknya pun mempunyai kedudukan seperti tuannya, dan banyak orang-orang berdusun yang berlomba-lomba membangun rumahnya bermegah-megah seperti orang kota saja. Pembahasan yang kedua mengenai dakwah. Menurut bahasa, dakwah berarti seruan, yaitu seruan kepada manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedudukan hukum dalam dakwah adalah fardu ain, yaitu kewajiban bagi setiap individu muslim. Dalam Quran Al-Fussilat ayat 33, ucapan terbaik adalah dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran Surat Al-Fussilat ayat 33. Dakwah terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Yang kedua jihad, berjuang menegakkan agama Allah. Yang ketiga islah atau menyelesaikan persoalan sesuai dengan ajaran Allah. Yang keempat khutbah atau berpitato tentang Allah. Yang kelima tausiyah atau berwasiat memberi nasihat. Yang keenam atau yang terakhir amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintah kepada kebaikan dan melarang menjauhi keburukan. Poin keislaman yang selanjutnya mengenai takwa dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan memanfaatkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Mereka itulah tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah 1-5. Selanjutnya, Islam itu satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati binal khosirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
Selanjutnya adalah kehidupan manusia. Yang pertama, tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak sekutu baginya, dan demikianlah itu yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas hidup mengabadikan diri kepada Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Dzuriyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga, bekal hidup seluruh alam semesta dan isinya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan dialah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Daripadanya, sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang fakir. Quran surat Al-Dzuriyah ayat 13. Poin keislaman yang selanjutnya yaitu pemahaman dan praktik sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ketika seorang meninggal, maka hal yang paling utama dan pertama dipertanyakan adalah mengenai sholat. Menurut bahasa, sholat adalah doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang terdiri dari zikir dan doa. Hukum sholat yaitu fardu ain, artinya apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun adalah suatu hal atau perbuatan yang wajib dilakukan. Yang pertama ada niat, yang kedua posisi berdiri yang bila mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, kesembilan sujud tumakninah, yang ke-10 tasyahudul awal, yang ke-11 membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 salam ke kanan dan ke kiri, dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Selanjutnya adalah syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib orang yang melakukan sholat yang pertama adalah beragama Islam, berakal baik, tidak gila, dewasa, telah paham perintah sholat, dan bersih dari suci hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua ada syarat syah. Syarat sah sholat yang pertama, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, suci dari najis baik hadas kecil dan hadas besar. Yang terakhir adalah menutup aurat. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun beberapa yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. 2. Makan dan minum saat sholat. Yang ketiga, banyak gerakan dan terus-menerus bukan gerakan sholat. Yang keempat, membelakangi atau tidak menghadap kiblat. Yang kelima, mengalami hadas kecil ataupun hadas besar. Yang keenam, tersentuh najis baik badan, pakaian atau tempat sholat. Yang ketujuh, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-8, murtad atau mati, gila, dan lain sebagainya. Poin keislaman yang selanjutnya mengenai Asmaul Husna yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wa ud'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayuzzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya,
Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Berikut ada penjelasan mengenai Asmaul Husna. Yang pertama ada Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Merajai, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Memberi Kesejahteraan, Al-Mu'min, Maha Keamanan, Al-Muhaimin, Maha Mengatur, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Kegagahan, Al-Mutakabir, yang Maha Megah, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Bari, Maha Melepaskan, Al-Musyawir, Maha Membentuk Rupa, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Qahhar, Maha Segala Sesuatu, Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia, Al-Razzaq, Maha Memberi Rizki, Al-Fattah, Maha Memberi Rahmat, Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Qabir, Maha Menyempitkan, Al-Basi, Maha Melapangkan, Al-Khafid, Maha Merendahkan, Ar-Rafi, Maha Meninggalkan, Al-Mu'is, Maha Muliakan, Al-Mudhil, Maha Menghinakan, As-Sami, Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Hakam, Maha Menetapkan, Al-Adil, Maha Adil, Al-Latif, Maha Lembut, dan sebagainya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.